Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali ini membahas putar dengan judi online. Kita kembali mungkin ke Pak Meliansori terlebih dahulu, Pak, menyambung yang tadi ya. Sebenarnya kan kalau masyarakat ditanya dampak dari judi online, pengaruh buruknya itu sedikit banyak sudah tahu ya, Bapak ya sudah tahu. Tapi apa sih Pak kalau dari pandangan Bapak, kacamata Bapak melihat sebagai pemerhati sosial bahwasannya apa yang membuat masyarakat ini tetap kekeh dalam ikut bergabung dalam judi online ini, Pak? Yang pertama itu kecanduan ya. Ini kecanduan, kemajuan teknologi ini kan, karena judi online ini kan berkaitan dengan teknologi kan. Ada permainan dan lain sebagainya. Jadi kecanduan yang berhalusinasi bahwa akan menang. Padahal bandar itu kan bisa mengatur sebetulnya kan. Kita ingat ada video viral, ada Ustadz muda itu menyampaikan. Sebetulnya dia juga mantan pemain waktu itu, mantan pemain judi online kan. Jadi bandar itu kan bisa mengatur sehingga orang tuh seolah-olah akan menang, kecanduan akan menang, ingin cepat kaya kan. Nah ini yang membuat akhirnya orang nggak mau kerja keras, ingin cepat kaya dengan uang berlipat, gitu ya, instan, aset yang ada pun sampai dikorbankan dijual, kebun dijual, harta mungkin juga perhiasan istri, yang akhirnya istri mungkin menggugat cerai kan, dijual untuk dengan halusinasi bahwa dia akan menang judi online itu. Kemudian kalau permainan itu menikmati dia kan, permainan itu dinikmati, main HP itu kan di HP-nya, di gadgetnya itu kan dia nikmati permainan itu, bukan hanya halusinasi akan menangnya kan. Nah ini inilah yang menyebabkan orang itu selalu ingin bermain karena kecanduan, berhalusinasi akan kaya cepat, akan menang. Padahal itu kan diatur oleh bandar sebetulnya kan. Di Bengkulu saja, kalau tadi kan data secara nasional itu, Bung Feb. Ada beberapa kades. Ya. Kades itu korupsi dan uang korupsinya itu digunakan untuk main judi online. Nah bayangkan seorang kades kan, apalagi warga biasa kan. Nah, kades dikawur, kemudian direjang lebong. Itu tersangka korupsi yang menggunakan uang dana desanya untuk uang korupsi itu untuk bermain judi online. Nah, bayangkan kan, sebegitu khawatir bagaimana pembangunan desa itu akan bagus kalau seandainya watak atau perilaku kadesnya terlibat judi online. Nah ini yang harusnya mulai dari pemerintah, menurut saya kan, mulai dari pemerintah ini harus lebih ketat lagi, lebih tegas lagi, termasuk juga aparat hukum. Ini harus kalau tertangkap ini jangan dilepas lagi kan, ditindak tegas. Nah termasuk juga ini sebetulnya peran tokoh agama, baik itu agama Islam, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Ini menyadarkan dari umatnya agar kemudian tidak terlibat dengan praktik-praktik jahat. Ini kan perilaku jahat. Nah, kalau dalam Islam saja misalkan, itu judi itu kan haram kan. Nah, itulah Roma Irama itu kan sudah mengeluarkan lagu judi. Nah, artinya kan perilaku haram dari dulu kan. Nah, sekarang ada kemajuan online karena dunia sudah terbuka dengan digitalisasi kan. Nah, kita tantang pemerintah saat ini, kalau tahun 2024 itu sudah 2 jutaan lebih diblokir. Nah, sekarang bersih-bersihlah Komdigi. Lalu kemudian memberantas ini sampai ke akar-akarnya, bukan hanya pemainnya, tapi juga bandarnya. Jadi semuanya, kuncinya di mana? Di situsnya kan, di situsnya diblokir. Dan penindakan terhadap orang yang mempromosikan situs judi online itu. Tidak seperti selama ini yang sudah ditangkap, lalu dilepas kembali, joget bersama. Ya, artinya nih kalau kita lihat judi online memang yang kena ini adalah psikologinya ya Pak, terdoktrin. Ya. Pemain ini mereka terdoktrin, mereka akan menang dan pada akhirnya nekat ya untuk melakukan apapun bagaimanapun caranya supaya ikut lagi gitu. Betul. Ya. Padahal yang menang itu bandar. Bayangkan perputaran uang itu sampai seluruh Indonesia misalkan, dia yang menghimpun kan, ya kan dia yang ngatur.
Nah, yang kaya itu bandarnya sebetulnya. Iya. Nah, bandar inilah yang kemudian mengamankan oknum-oknum aparat, oknum-oknum kementerian dan lain sebagainya. Ya, kita kembali ke pihak OJK nih Pak Peterson, melihat seperti apa sih Pak kalau dari pihak OJK sendiri untuk langkah konkret lah untuk memberantas judi online ini Pak, sejauh ini sudah sejauh mana Pak? Iya. Untuk dari sisi kelembagaan sendiri ya, kita secara bersama-sama dengan lembaga pemerintah dan kementerian terkait gitu kan, sesuai dengan Kepres nomor 21 tahun 2024 kan sudah dibentuk tuh Satgas untuk pemberantasan judi online. Jadi kita bersama-sama nih bersinergi dengan para penegak hukum gitu kan, baik itu Kementerian Hukum dan HAM gitu kan, juga bersama dengan pihak kepolisian gitu. Untuk bersama-sama gitu mengingatkan masyarakat, kemudian mengajak, mengedukasi masyarakat. Nah, khusus untuk di OJK sendiri kita memiliki beberapa fungsi ya. Pertama, kita memaksimalkan fungsi Satgas Waspada Investasi untuk kemudian mengajak masyarakat untuk lebih aware terkait dengan bahwasanya yang namanya usaha gitu kan, itu harus memiliki legal dan logis gitu kan. Kalau seandainya ada di judi online gitu kan, kita ini seperti yang disampaikan oleh Bung Melian tadi, bahwasanya kita berimajinasi akan menang dengan cepat kaya gitu kan, kemudian dengan uang kecil kita bisa menang gede gitu kan. Nah, ini yang mesti kita ingatkan kembali kepada masyarakat, bahwasanya hal seperti ini nggak logis gitu kan untuk bisa membuat cepat kaya gitu kan, sehingga kita harus menyadarkan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat agar ini nggak dilakukan lagi. Kemudian juga sering kita sampaikan ya, ini mulai dari segala usia ya, mulai dari SMA gitu kan, kita ke sekolah-sekolah, kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya kalau seandainya kita mau menginvestasikan dana kita gitu kan, misal ke pasar modal nih, itu satuannya lot bukan slot gitu kan. Kalau slot itu ada di judi online gitu kan. Jadi jangan sampai juga masyarakat kita tiba-tiba menganggap oh ini adalah bagian dari untuk mengembangkan gitu, mengembangkan uang kita gitu kan. Ini yang terus kita kampanyekan kepada masyarakat kita. Kemudian selanjutnya kita mengajak masyarakat kita untuk bijak lah gitu kan terhadap keuangan mereka. Jangan sampai nanti karena judi online membuat sengsara keluarga gitu kan, kemudian juga anak istrinya, bahkan nggak sedikit akibat judi online ini orang berakhir pada perceraian. Kemudian juga pembunuhan malah Pak tadi. Iya, tingkat kriminalitasnya meningkat gitu kan akibat dari judi online gitu kan. Jadi hal-hal ini yang terus kita galakkan gitu kan bersama otoritas jasa keuangan, khususnya di bagian edukasi dan perlindungan konsumen ya. Kita juga senantiasa mengajak masyarakat untuk senantiasa bijak mengelola keuangannya mereka. Iya betul ya Bapak ya, artinya memang sejauh ini edukasi ya kepada masyarakat. Mungkin seperti apa edukasinya kita bahas setelah ini Bapak ya. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.